Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sininna si sallam nabikan ki hadir syukur tandingan kalur si raja kuasan nafung Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan nikmat iman, nikmat hidayah nawiringi pun Allah Subhanahu wa taala. Angkan alhamdulillah pada kaki hadir di tempat yang penuh mubarakah ini, tentunya guna melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian sambil menunggu salat isya, kaki tudang guna maguri agama pun Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan tausiah. Semoga insyaallah kita semuanya senantiasa diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Sininna si sallam malabikan ki hadir iralana yonni bapak-bapak dan ibu sekalian, mencina karampiang ngi sab'u alamatin tadullu aw samaniyatu alamatin tadullu anna Allah yuhibbuk. Angka arwah tandra bapak-bapak dan ibu sekalian, ikon kaki mapun naimi amo salah sidin nami insyaallah. Berarti itu menjadi tanda bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu teman Nabi kongki hadir bahwa cita-cita tertinggi seorang mukmin itu adalah ingin dicintai oleh Allah. Itulah cita-cita tertinggi bapak-bapak sekalian. Mengalahkan cita-cita ingin menjadi penduduk surga. Tapi bercita-cita ingin dicintai oleh Allah, ingin diridhai oleh Allah. Itulah cita-cita tertinggi teman Nabi kongki hadir. Tidak ada lagi yang mengalahkan cita-cita itu. Ini roh tertinggi, roh mentok di situ teman Nabi kongki hadir. Jadi ketika hamba di dunia ini berusaha bagaimana bisa dicintai dan diridhai oleh Allah, ini nak agak ini. Ya. Angka ruat bapak-bapak sekalian, angka ruat tanda-tanda ya kon kaya punai, maka insyaallah itu menjadi tanda bahwa Allah mencintai kita. Apa itu teman Nabi kongki hadir? Yang pertama, suhud di dunia. Kita suhud di dunia. Kena bita angkasi diarani laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu wa habbanillah. Ya Rasulullah, pitang pak guru kasih diaga ya Rasulullah ke ujami ro jama-jamange na puji ka kasih Allah taala. Agaw ding ujama. Agaw ding ujama kasih ya Rasulullah. Pak guru kasih di jama-jamang. Ya ke ujami ro jama-jamange Allah mencintai saya. Rasulullah menjawab dengan simpel. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Washad fi aidin nas yuhibbukan nas. Nah, karena bita zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah kamu dari tangan manusia, maka orang-orang akan mencintaimu. Jadi sanabita salah satu cara atau ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah ketika dia sudah zuhud di dunia. Apa yang dimaksud dengan zuhud di dunia? Itu ditandai teman Nabi kongki hadir
nasa panditata termasuk ketika kita mampu menjaga diri kita dari makanan-makanan haram atau harta-harta yang haram. Kemanini ini ko agak haram me. Manini ini ko andre haram me, agak haram me. Itu termasuk nasa panditata, berarti Anda itu suhud. Anda tidak rakus di dunia, Anda tidak diperbudak oleh dunia. Banyak orang-orang nasa panditata, dia lebih memilih hidup sederhana, asalkan dia tidak makan makanan haram. Angka tahu-tahu tu bapak-bapak sekalian, dia tidak peduli lagi makanan halal haram, asal megai. Dan itu Rasulullah sudah mengabarkan itu. Akan Nabi ya'ti 'alan nasi samanun la yubali ma asaba min malihi min hillin wa min haramin. Nah, karena bitang kasih ditumatu waktu, dan itu tanda-tanda akhir zaman bapak-bapak sekalian. Nah, karena bitang kasih di waktu tumatu, yaitu rupa tahu yang nasa nabita, dena namel umurusu iwaramparanna, maka dah halal gaji polanna, hara gaji polanna, yang penting megai. Banyak orang seperti itu. Dena namel umurusu asal megai, asal ayasang isogi, asal hormati tahu jarang orang-orang yang peduli dengan makanan-makanan haram. Engkau tahu, tapi engkau tahu sila surata. Dia sangat peduli dengan itu. Bahkan dia rela hidup sederhana. Yang penting aja nagagaharawan rehaina, termasuk orang yang sulit itu. Tidak diperbudak oleh dunia. Tidak rakus dengan dunia. Ya. Jangan sampai di zaman kita ini, Pak. Ya. Kita sudah berada di zaman di mana orang-orang tidak peduli lagi makanan halal dan makanan haram. Perhatikan pandrita, jagai orang parata. Aja tapandrengi wijat-wijat agak carepa, agak haram. Ya. Jadi ciri orang-orang yang sulit itu, dia menjaga dirinya dari makanan-makanan haram. Dia menjaga hartanya dari harta yang haram. Taruh ni cek dia kemak barakahmu ustaz, ya biasa istilahnya teh. Taruh ni cek dia kemak barakahmu. Alhamdulillah mak barakah. Nanti wija-wijana ma tujuh wija-wijana. Ya. Nanti keluarga nama tujuh mana keluarga tu mulai bikung hadir. Alhamdulillah. Termasuk orang yang suhud nasa panditata, atau orang yang tidak diperbudak oleh dunia. Yang masuk dengan suhud itu tidak diperbudak oleh dunia, adalah dunia tidak menjadi penghalang dia untuk beribadah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum min amwalikum wa auladikum an dzikrillah. Kada pun Allah Taala sinin na tumatappa ajak negara waram paramu, ajak negara-gara galummu, ajak negara-gara darakmu, ajak negara-gara kantorokmu, halangi ko maringar ko pun Allah Taala. Ajak negara wija-wijamu. Pokoknya narik kunadapi waktu sampajang bapak-bapak sekalian, tinggalkan semuanya. Tinggalkan dunia. Salejolo darata, salejolo galuta, salejolo jama-jamata. Kita pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut tidak diperbudak oleh dunia. Ini rasa pengata la tulhikum amwalu. Ya. Wa aulad, aja na halain ko ramparamu, aja na wantain ko jawi-jamu. Untuk mengarahin pun Allah Taala. Ya. Jadi orang kau tahu Pak, insyaallah turun jaga biar jamakna. Dah tu sampainya nasalih jamu-jaman nabati, itu ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa Ustaz? Karena dia zuhud namanya. Dia mampu memperlihatkan dirinya kepada Allah. Bahwa ya Allah, saya tidak diperbudak oleh dunia. Ya kau kata waktu sampainya oleh mopion raja majamana, berarti dia telah diperbudak oleh dunia. Berarti dia tidak suhud bapak-bapak. Jadi telah suhud itu bukan berarti meninggalkan dunia tanya Pak. Engkau saya tahu sogi talangga-langga. Tapi dia zuhud juga Pak. Dia tidak diperbudak oleh dunia. Kau tu sampah jangan nasalimana aja majamana. Nasalimana orang parana nasalimana. Dia pergi menghadap Allah. Berarti dia itu tidak diperbudak oleh dunia walaupun dia kaya. Dia tetap zuhud namanya. Jadi saya masih ingat sekali. Dulu ada seorang ulama di Mesir itu. Ya kalau ceramah dia foto agak BMW ke jaruna pakai Mercy kan jelas mau termasuk mobil yang mahal lah. Itu pernah dikritik oleh jamaah kadang mana kau ustaz makan jauh nah. Maksudnya dia tidak suhud nas, karena dia tidak suhud di dunia. Mana kau ustaz nas? Foto kanja auto. Nah, dia ustaz itu menjawab dalam ceramahnya, maka suhud itu bukan berarti meninggalkan dunia. Suhud itu bukan berarti kita tidak boleh kaya. Suhud itu adalah kita tidak diperbudak oleh dunia. Bagaimana ciri-cirinya? Narik kondapi itu sampainya kita tinggalkan semuanya. Kita pergi menghadap Allah. Kita perlihatkan, ya Allah, saya tidak diperbudak oleh dunia. Upuji salino, tapi dia tidak boleh menjadi penghalang saya mengingat kepadamu, ya Allah. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah.
Salah satu orang-orang Nasr Abdullah bin Abbas yang akan dimuliakan, dibangga-banggakan oleh Allah nanti di hari kemudian. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ya kadang-kadang na baluk-balukna jama-jamanna dena na halangi untuk mengerangi Allah Ta'ala. Mau magripana na rekomenda tu sempajang na salimana jolo jama-jaman na rumah sempajang, itulah orang yang akan dibangga-banggakan nanti di hari kemudian tu melebihi. Itu termasuk orang yang sud. Jadi kalau mau dicintai oleh Allah, sud. Bukan berarti tidak boleh kaya, silahkan kaya, tapi jangan diperbudak oleh dunia. Cari rezeki yang halal. Dan jangan menjadikan dunia, harta itu menjadi penghalang kita untuk mengingat Allah. Sebentar di Pak dunia ini Pak, kita semua akan pergi. Yang kedua, ciri atau tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sa'yu fi maslahatin nas wa qada'i hajatih. Orang-orang yang suka apa istilahnya? Suka berjalan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang, suka menolong, suka membantu orang-orang dan memenuhi kebutuhannya. Itu ciri-ciri. Kau kata nak puji bantu tahu nak puji tolong tahu Bahkan suka memenuhi kebutuhan orang-orang miskin, kebutuhan anak-anak yatim, kebutuhan orang-orang yang tidak mampu. Mari sudah pandai, mari sudah bawa ngaga-ngaga kasih untuk memenuhi kehidupannya. Itu ciri besar bahwa orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala nasa parintata. Suka menolong, enggak apa itu. Tinggi sekali kasih sayangnya kepada orang-orang. Patandila ada jiwa sosialnya. Patandila ada kasih sayangnya kau tahu Pokoknya makalah ada je bantu tahu makalah mak biar kau ketupat dia pelai tu bawa ni warna bawa ni pengelibal bawa ni. Ya, suka menolong, suka membantu orang-orang. Itu ciri yang sangat luar biasa menunjukkan bahwa orang itu sangat dicintai oleh Allah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang itu, kematandri kasih sayangna nasa nabita. Berarti orang itu disayang dan dicintai oleh Allah. Ini kata matandri kasih sayangna tu Pak. Orang yang pikir kita yang kadang kamu berkasih nandri, kamu berkasih nandri anur, kamu berkasih nanu, kamu berkasih. Dia punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Itu ciri nasa nabita bahwa orang itu disayang oleh Allah. Karena tingginya kasih sayangnya kepada saudara-saudaranya. Maka Nabi Muhammad SAW, mahabbul ibadi ilallah anfa'uhum linnas. Wa man masya fi hajjati akhihi muslim hatta yusabbataha sabbatallah qadamaihi ala sirati yaumal qiyamati. Maka Nabi Muhammad SAW, hamba yang sangat dicintai oleh Allah, nasa Nabi adalah orang-orang yang bermanfaat kepada manusia. Siapa orang yang paling bermanfaat kepada manusia nasa Nabi wa man masya fi hajjati akhihi muslim. Orang yang suka melangkahkan kakinya untuk memenuhi kebutuhan saudaranya yang miskin, yang lapar, yang tidak mampu. Hatta yusabbataha, sampai orang itu nasa nabita dia bisa melanjutkan kehidupannya. Dia bisa hidup di dunia ini karena dibantu oleh orang itu. Sabbatallah qadamaihi ala sirati yaumal qiyamati. Maka nabita Allah akan kokohkan kakinya. Allah akan kokohkan kakinya ketika dia berjalan di atas jembatan sirat yaumul qiyamati, di hari kemudian. Ikujuk ke matu biasa jembatan sirat, Allah akan kuatkan kakinya berjalan di atas itu. Kenapa? Karena dia suka mengokohkan saudaranya di dunia, suka membantu memenuhi kebutuhan saudaranya di dunia. Wah, luar biasa itu Pak. Matan ratu, orang-orang yang dicintai kalau tinggi kasih sayangnya. Tinggi kasih sayangnya, manggalak tolong tahu, manggalak bantu tahu. Biasa mungkin kita dengarkan kisahnya siapa itu? Abu bin Hashim. Karena mungkin kita dengarkan. Kisah ini ditulis dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub. Karena ada seorang saleh namanya Abu bin Hashim. Itu berpuluh-puluh tahun selalu bangun salat tengah malam. Bayangkan aku berpuluh-puluh tahun, kurang lebih 20 tahun selalu bangun salat tengah malam. Karena suatu malam bapak-bapak sekalian mau toi masuk tengah beni lumak jenek. Tiba-tiba dia bertemu dengan malaikat. Maka dia Abu Hashim dia gini. Maka dia malaikat, saya adalah malaikat Allah. Maka dia Abu bin Hashim lagi tu peta bawa tu. Maka dia malaikat, saya membawa catatan nama-nama orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka dia Abu bin Hashim, taparisa gare engkau mau kasih asak ku tu. Iparisa ku malaikat ternyata namanya tidak ada bapak-bapak saya. Maka dia berkata, perisa pikir, dia tahu jadi salah itu maksudnya, masa tidak ada nama saya? Saya ini 20 tahun, sudah berpuluh-puluh tahun selalu bangun salat tengah malam. Masa Allah tidak mencintai saya? Perisa si Aida miti kagak sana.
Nah, kadai Abu Hurairah, kenapa bisa nama saya tidak tertulis? Saya ini selalu bangun salat tengah malam. Maka dari malaikat Islami, kami tahu, irisasa pada irisasa. Maka dia kotori motolek ke masa bentang benih. Tapi kekuranganmu adalah kamu tidak pernah peduli dengan orang-orang sekitar. Ini kau pandai-pandai tahu Ini kau bawa bawangnya agak tahu Ikut orang yang mengurus soalmu, tidak pernah peduli dengan orang-orang miskin, orang-orang anak-anak yatim, orang-orang yang lapar. Kamu tidak pernah memperhatikan mereka. Dia kau pandai-pandai topat dia kau bawangnya agak. Itu akhirnya kamu itu tidak dicintai oleh Allah. Wahai, akhirnya dia setelah itu dia berubah bapak-bapak. Jadi, ayo saya pernah justru mengatakan itu, kalau itu jalan yang paling cepat dicintai oleh Allah itu adalah sering memberi makan kepada orang-orang itu. Banyak sekali Pak kisah-kisah saya, waktu yang tidak mungkin yang saya sampaikan. Sekali dalil-dalil, kisah-kisah para ulama-ulama dulu bagaimana itu dicintai oleh Allah. Sampai dulu ada kata Rasulullah di zaman Bani Israel itu ada seorang laki-laki bapak-bapak misalnya. Itu berjalan di tengah padang pasir yang sangat panas. Nasa Nabita. Ini hadis riwayat Bukhari. Hadis sahih bapak. Atau joka-jokane nasa Nabita. Dia mendengarkan suara dari atas langit. Angka suara nang kalinga poliase langit. Maka dia suara alung, paturung ibusimu. Bari pannoy way darak na pulan bin pulan. Paturung iwaymu, paturung ibusimu. Bari pannoy way darak na pulan bin pulan. Suara dari langit, Pak. Apa yang terjadi setelah itu nasa Nabita? Tiba-tiba liwa pelana nangas, tiba-tiba merelung. Para kumilo busi mapatang matane. Kemudian busilat dah bapak-bapak sekalian. Ketika hujan ada air yang mengalir temelabi kung hadir. Nakadero rone pasti waye mengarah ke kebun. Pasti lo koro darah ina tapi rias inangiro. Acindrole roye loke ke roye. Acindrole ternyata roye talap ko si darah engka koro darah non talap ko. O koro tujuna darah engka si darah ni mapat tujuai. Napatame roye da ilala darah na bapak-bapak sekalian. Maka dia roroni nang malalang ayin na kaapat tau ye. Ayin na tanay ni. Tabe, niga satah. Maka dia pada rai pulan bin pulan. Maka dia Allah, demi Allah, saya telah mendengarkan namamu disebut di atas langit. Wang kalinga samu itapu. Yaitu inabusin apa turu pungala tala hanya untuk idi metomi. Wang kalinga sa titapu. Maka dia alung paturung bosimu. Bari panaway darah na pulan bin pulan. Asat tasisang itapu. Asat tasisang. Aga kaistimewa ta kenapa anda sangat dicintai oleh Allah. Akhirnya Pak Daraya Pak Darah makasih. Tapi kudu pesel daratku, pandai sepertiga, utanang palisi pe mengutanang sepertiga, dan saya beri makan kepada orang-orang miskin sepertiga. Ya Allah, lihat banyak lagi kisah-kisah seperti itu. Jadi ciri nasa panditate ketika Allah telah mencintai kita, ketika kita itu suka menolong dan membantu kita banyak bermanfaat kepada orang-orang. Termasuk suka memenuhi kebutuhan orang lain. Ya kumatandrin kasih sayat tak tahu itu. Matandrin kapuduliat tak tahu magalan dibantu tahu magalan ditolong tahu itu ciri bahwa Allah telah mencintai kita. Jadi orang yang dicintai Allah. Yang ketiga, at-taufiqu bi amalin salih qabla al-mauti. Akan ditanta ciri yang ketiga ketika Allah telah mencintaimu, Allah akan memberikan petunjuk kepada kita beramal saleh sebelum meninggal dunia. Tanda tu na puji Allah Ta'ala. Ya. Dia beramal saleh. Dia rajin ke masjid, baca Al-Quran, berzikir sebelum dicabut nyawanya oleh Allah. Walaupun di masa-masa lalunya dia banyak bermaksiat kepada Allah. Tapi sebelum dicabut nyawanya oleh Allah, dia banyak beramal saleh. Sebelum dicabut nyawanya, dia bertaubat kepada Allah. Dia rajin berjamaah di masjid. Dia rajin membaca Al-Quran. Bangun salat tengah malam. Puasa Senin Kamis. Pokoknya dia banyak beribadah. Akhirnya setelah itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ciri seperti itu. Oh, anda itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalilnya? Dalilnya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya. Akan Nabi ta idza habballahu abdan ista'malahu. Akan Nabi Muhammad SAW yang kuna puji pun Allah Ta'ala si diata, maka Allah akan mempergunakannya. Nah pakai pemilu pun Allah Ta'ala pakai. Nah kuna puji pun Allah Ta'ala si diata. Qalu, maka di sahabai, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah. Aga yang sing ipake ko pun Allah Ta'ala ya Rasulullah. Akan Nabi ta yuwaffiqallah bi'amalin salih qabla mauti hatta yaqbidahu. Ia telah ina sa Nabi ta ipake ko pun Allah Ta'ala
sebelum orang itu dicabut nyawanya oleh Allah, Allah beri hidayah kepadanya untuk bertobat dan beramal saleh. Kemudian setelah itu Allah cabut nyawanya. Kalau mungkin di masa mudanya waktu itu malolo, woi, ya, makanya gak salah. Tapi asa baritata 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sebelum dicabut nyawanya dia bertobat kepada Allah. Dia rajin ke masjid, rajin baca Al-Quran, rajin berzikir, puasa Senin Kamis, rajin pergi pengajian-pengajian seperti ini. Pokoknya dia banyak melakukan amal saleh. Setelah itu Allah cabut nyawanya. Dengan banyaknya melakukan amal-amal saleh. Itu ciri bapak-bapak sekalian. Bahwa orang itu dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jangan heran Pak. Jadi tidak ada itu istilah kata-kata terlambat Pak. Amor yolo penjahat, ekonomi kita obat tidak, Allah selalu akan menerima. Masih ingat kita kisahnya siapa? Fudail ibnu Iyad itu Pak. Fudail ibnu Iyad, Abidul Haramain. Kasih di Pandrita Pak, Yayasan Fudail ibnu Iyad. Dia bergelar dengan Abidul Haramain. Yayasan Abidul Haramain. Ahlu ibadah di dua tanah haram. Ahlu ibadah di Mekah dan ahlu ibadah di Madinah. Siapa Fudail ibnu Iyad itu Pak? Penggawa perampok Pak. Penggawa perampok. Penggawana perampok. Tanah perampok cundek Pak. Penggawana perampok. Perampok yang sangat ditakuti. Ya ko lalu padangkangnya sida pena kampon ay jara salama. Ya ko melo minre pamakai bapak-bapak misalnya. Air pamakai kadro kasi manguntami. Ya ko nisa yung Fudail ibnu Iyad makadangkan ni pamakai melo minre makanadan ni nalamanang ibukon ni pamakai. Kangkan dia najaji minre makali sumana pi malo kampon na. Pak di kaga bukong aga mi bawa. Nalamanang Fudail ibnu Iyad. Onrosakan na waktu naman jadi perampok bapak-bapak misalnya. Tapi Pak dia mendapat hidayah. Gara-gara kasih di bola melo na rampok. Kebetulan yang punana bola mengaji-ngaji lalang yang bolero. Ang kasih di ayat na baca punana bola. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapankah orang-orang yang beriman itu hatinya takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya copo na loteng ni lupa tama. Ang kalingi roaya Pak. Padok ilapaki. Parumomana buku-bukun na. Kapankah orang-orang yang beriman kumasang ngaling matapa ko pung Allah Ta'ala. Kumasang ngaling matapa makadang kayasang hari akhirat. Kapan kamu takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Fudail ibnu Iyad yasa nu lating al-an ya Allah al-an. Maka kupung itu tobat tongan nak kasih tobat tongan. Tobat itu Pak. Berubah Pak. Menjadi ahli ibadah bahkan menjadi seorang ulama. Fudail ibnu Iyad itu. Jadi tidak ada kata terlambat itu. Jadi ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nasa nabita ayuwaffiqallah qabla mautihi hatta yaqbidahu. Sebelum dicabut nyawanya oleh Allah, Allah berhidayah dia untuk banyak melakukan amal saleh, rajin ke masjid, rajin membaca Al-Quran, banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Sebelum kemudian setelah itu Allah cabut nyawanya. Masya Allah. Ya. Jadi tidak ada keterlambat. Ya, ini masalah kalau dia gak usah lemi jam meletup mati nauzubillah. Inna kan Nabi sallam, inna rajulan la ya'malu amalan min ahli nar wa huwa min ahli jannati. Ang kataw nasa Nabi takulinoy iku irite. Jama-jaban neraka miturina jama. Tapi di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah. Napakasingi ibadahna. Kemudian dia menutup hidupnya dengan kebaikan. Maka dialah penduduk surga itu nasa Nabi. Yang keempat, ciri orang yang dicintai oleh Allah nasa paritata al-amalul khafa. Orang-orang yang suka menyembunyikan kebaikannya. Matandatu ko na po yun ito yung Allah Ta'ala. Yan ang kata din na po di cerita lengi kanjana. Yan ang kata din na po di cerita lengi kanjana. Na po di nisugoy de chenna. Dia tidak mau lagi, dia tidak suka lagi dinilai oleh manusia. Cukuplah Allah yang melihat saya. Biarlah Allah yang menilai saya. Dito na perlukan ngiro puji-pujian natin. Maka itu kanja Tuhan lah. Dito na. Taruh ni pun Allah Ta'ala misalnya kanjak ke bawah. Itu ciri orang itu dicintai oleh Allah. Dia suka merahasiakan kebaikannya Pak. Dia suka menyembunyikannya kebaikannya, suka menyembunyikan ibadahnya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Itu ciri orang itu telah dicintai Allah. Maka Nabi Muhammad SAW, Inna Allah yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafiyah. Maka Nabi hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Ata palimaladai na puji pung Allah Ta'ala. Inarito atan na pung Allah Ta'ala makasingi tapak na. Atan na pung Allah Ta'ala matandri sukuru Yang kedua, yang ketiga nasa Nabi al-khafi. Hamba yang suka menyembunyikan kebaikannya. Dan puji cerita lengi kanjak na. Jadi kumpul ke api kodeceng aja. Ta cerita lengi je kanjak ta. Maka Nabi Muhammad SAW. Salah satun. La yansurullah. Wa la yuzakkihim.
Ang katalo nasa nabita golongan nasa nabita la yansurullah wala yukallimuhullah wala yuzakkihim yawmal qiyamati. Dene melo mite pungalatala. Dene melo pungalatala mewa ada matu ko akhira. Dene melo pungalatala pacingi dosana na ceccelada pungalatala talu golongan ni. Ni kana nasa nabita pertama al-musbil, al-mannanu, al-munafiq sal'atahu bil khalifil kazib. Orang yang suka menurunkan pakaiannya melewati mata kakinya dengan sombong. Yang kedua nasa nabita al-mannan. Orang yang suka-suka menyebut kebaikannya, mengelele cerita lagi kanjaan aku tahu. Maka dia yatu manu, sumbah yatu man. Pokoknya lele cerita lagi kanjaan. Mana ni cecala ada pengalatan tu angkat. Dan yang ketiga al-munafiq salatu bil khalifil kazib. Orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu. Mak balik na pedangi panglima demi Allah. 50 sabu modal ana tu. Pada 20 sabu modal ana. Na balo sana pengalatala mak balik. Wahai. Cecala ada pengalatala tu mak itu. Salah satunya menan. Jadi misalnya jadi sembunyikan ya, kalau bisa disembunyikan. Dia tu nama kada aja, dia kuat ding aja na sini nak kanjata. Ya, dia mereka aja na sini kanjata. Adalah kebaikan kita 1 atau 2 3 yang kita rahasiakan Bapak Bamsan. Dulu ada namanya Imam Zainal Abidin, Bapak Bamsan, Imam Zainal Abidin itu. Itu pas setiap tengah malam nabawangi teh gandung. Tengah bani pinulo mak bagi-bagi gandung. Oh, natar ko yo bolana tempat dia. Itu ada 100 keluarga di Madinah, 100 keluarga ke Madinah na bawa gandung setiap malam Bapak Bangsa. Ya, ko capus na kira-kira na capus ron na bawa si. Digago to mismo ke ni ka bawa gandung tapag kami or gandung ko yelo na bolana. Ye man ni sing tema kadwe Imam Zainal Abidin je pleto ribaw leng nagaga, mate man Imam Zainal Abidin e pare salakkan ten ko mabati lakkan na bakas mengisang. Pas mati na dito nagaga to mabiri makar Bapak Bangsa. Maka itu berarti selama ini yang sering memberikan kita itu adalah Imam Zainal Abidin. Nasubut tengah benih pi, magai dia ingin menyembunyikan kebaikannya. Melo subuh pasti dekana supaya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu. Nah sebab makanya Nabi ta sadaqatus sir tutfiu ghadab rabbi. Nigi subulengi Pak Birena. Nigi magala subuh Pak Birena. Degaga misang saliwan na pungala taala. Ya kusuruntui pungala taala matu ku akhira Allah tidak marah kepadanya. Yukuriolo may mega dosa-dosa ta bapak-bapak sekalian, sering-sering ki bersedekah sembunyi-sembunyi supaya mati ku siruntuki pungala taala. Allah tidak marah kepada kita tolong hadir. Allah akan tersenyum kepada kita. Kenapa? Karena sedekah sembunyi itu. Yang kelima al-ibtila'u syada'id. Ciri-ciri orang dicintai oleh Allah dan seperti kata ketika dia sering diuji oleh Allah. Jadi ajak mutahira kau engkau tahu Pak bertubi-tubi ujiannya. Dosi di kau engkau tahu mega atau engkau tahu nakan dapat coba mahanu. Terus nakan dapat coba ya satu situ macilaka. Kaya gato dosa ni rote kumakar bati itu. Tahu pagkacilakana. Manangka mana si 77 pacobana padahal tidak, Pak. Bisa saja itu adalah salah satu cinta Allah, bentuk cinta Allah kepadanya. Maka Nabi ta idza habballahu qauman ibtalah. Maka Nabi ta yakuna puji ni pungala taala si dia kaum. Na puji ni pungala taala si dia ata ibtalah. Allah akan kirimkan ujian bertubi-tubi kepadanya. Sampai nasa Nabi tamaya salul bala'u bil mu'min wal mu'mina min nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Naka Nabi tangkatutaw nasa Nabi takulinoye sangaja kung Allah Ta'ala memujinya bertubi-tubi. Pura si Alena, anak na sinakan napacoba. Pura si anak na, waramparan na sinakan napacoba. Bertubi-tubi ujiannya nasa Nabi. Sampai maka si kampung na tahu pagkacilakana. Ari to garo dosa-dosana ni calala dago kung Allah Ta'ala. Sampai dia menjadi fitnah. Padahal itu bentuk cinta Allah. Maka nasa Nabi ta. Hatta yalqallah wa ma'alai khati'ah. Natungkay nasa Nabi ta muji bertubi-tubi ujian. Supaya hamba itu bertemu dengan Allah nanti di hari kemudian. Tanpa ada dosa bapak-bapak. Ya Allah. Jadi jangan. Nabi ta syaddul bala al-anbiya. Summa salihun. Summa al-amsal pal-amsal. Ia paling maripay marjingi pacobaan itu Nabi-Nabi. Kemudian orang-orang saleh. Kemudian orang yang seperti orang soleh itu akan Nabi ta pede marri tapam ku pungala taala pede musuti pacobaan itu. Ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Nak kada pungala taala ko masa na lemu marri tapamu, saya akan mengujimu, saya akan kirimkan kamu ujian bertubi-tubi. Ini kami saya makan marri tu ini kata tapamu ko ya nasa pungala taala. Itu Pak, jadi jangan pernah menyangka. Ya kau kasih surat kasih situ pacobana, makanya cecai rokawa pungala taala de. Justru itu salah satu bentuk cinta Allah nasa Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala
adalah yuhibbur rajul salih, ketika orang itu mencintai orang-orang saleh. Jadi kau ilalang ngatita itu Pak, mencintai, senang melihat orang-orang saleh, mencintai orang-orang yang baik. Apalagi mencintai para ulama-ulama kita tu malabih kong hadir. Weh, pujilah daja sa dimite pandita guru-guru ta kali sidendreng, guru ta kali ambok dalle, ulama-ulama kita. Amo yang kalingan bisa dingasan ustaz. Maranutok sa di weh, pujilah daja ustaz yanu ko itu cara mana? Weh, pujilah das. Itu ciri bahwa Anda itu dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena Anda mencintai orang saleh. Karena orang saleh itu mencintai Allah. Berarti cinta kita itu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mencintai orang-orang baik, kita suka mencintai orang-orang saleh, mencintai para ulama-ulama, bapak-bapak sekalian, itu Anda ciri bahwa Anda itu mencintai orang itu karena Allah. Dan siapa yang mencintai seseorang karena Allah, maka dia akan dicintai oleh Allah. Itu Allah sendiri katakan dalam hadis qudsi. Maka ada Allah Ta'ala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyah. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyah. Maka ada Allah Ta'ala, pasti saya akan mencintai. Pasti saya akan mencintai hamba saya yang mencintai seseorang karena saya. Jadi kapan nih posisi dia itu karena Allah, termasuk mencintai orang-orang soleh, para ulama, maka itu ciri bahwa Allah mencintai kita juga bapak-bapak sekalian. Yang ketujuh, ciri bahwa Allah mencintai kita, kita senang melakukan ibadah-ibadah sunnah. Matan ratu tayo na puji ni pong Allah Ta'ala. Weh, di ikan ibadah sunnah aja. Sampai sunnah na jadi gangan na jauh mana sampai sunnah masa sampai duha ni masa sampai rawatib kak belia bak dia dan dalam mana aja dalam mana masa sampai alasan masa sampai tengah benih ni sampai selangkah ni sama kali sampai masa sampai tasbih ni masa sampai ngawabin ni dia juga nasesa masa sampai isra ni rajin baca Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah, banyak sering bersedekah. Pokoknya orang yang sudah terbiasa dalam kebiasaannya sehari-hari memperbanyak ibadah sunnah, itu ciri bahwa orang itu telah dicintai oleh Allah. Itu kata Allah dalam hadis qudsi, la yasalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Maka Nabi tadi napa atakku narapiki kakna sa Allah Ta'ala na pamigay ibadah-ibadah sunnana kecuali saya akan mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi. Iku pujin tu ataku na sa Allah Ta'ala, paring kalingaku na napaki maring kalinga, pakitakku na napaki makita, limakku na napaki makatani, ajeku na napaki juga. Masya Allah, itu ciri Pak. Yan ang kataw. Kataw mo dito, di juga nasi sa kapal. Saya menyaksikan ada orang seperti itu Pak. Kaya turun tuang karo. Cemburu kawasinya. Najama manang, rawatib. Bahkan puasa Senin Kamis. Sempajak dua jami mana, salat isra ke jami mana, sempajak tengah benih jami mana. Abliya ba'diyah, baca Al-Quran, kupur masa sampahnya baca Al-Quran. Maka Masya Allah. Dan itu tidak hanya satu hari. Itu sudah bertahun-tahun dia lakukan seperti itu Pak. Itu ciri sekali itu bahwa Allah telah mencintai orang itu. Ketika orang itu sudah senang sekali memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Setelah dia melakukan ibadah fardu Bapak. Terakhir, ciri orang yang dicintai oleh Allah. Ketika dia dicintai oleh orang yang banyak. Dan orang yang mencintai itu adalah orang-orang saleh, orang-orang yang baik. Yang engkau tahu Pak, disenangi oleh orang-orang, dicintai oleh orang-orang banyak. Kamu itu punya sana maranutuki ya. Sepertilah guru-guru kita. Pada guru tak kalisidenre lah. Sampai sekarang kamu itu punya sana maranutuki bapak-bapak sana. Makin waktu natungo perbiasa. Ya, kita sangat mencintainya tuh Nabi kong hadir. Orang-orang mencintainya. Orang-orang baik mencintainya, orang-orang saleh mencintainya. Itu ciri bahwa orang itu telah dicintai oleh Allah. Ketika orang-orang senang dengannya Pak. Ketika orang-orang mencintainya. Merenumana aja itu kesiruntuk. Itu ciri bahwa orang yang telah dicintai oleh Allah. Apa dalilnya? Dalilnya Rasulullah SAW menyebutkan hadisnya, Inna Allah Azza wa Jalla idha ahabba abdan da'a Jibriluh. Maka Nabi itu pengalat ta'ala dari kuna puji bisi diata, Nabi Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ihibbuhu. Jibril ang kataku ko ya walinoe. O ko tujuh na kampon na. Iya asan na. Saya mencintai hamba itu ya Jibril. Cintai hamba saya itu Jibril. Cintai. Puji lalu Jibril ya rotakuro. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril mengumpulkan malaikat nasa nabita. Wapidato Jibril ko yung sini malaikat. Ya malaika. Ya ayuhal malaika. Sini na malaikat.
Innallaha yuhibbu fulanan. Ang kata na pong Allah Ta'ala yawali no iasan ne, o kutujun na kampon ne. Allah sangat mencintainya. Fahibuhu, cintai. Pada puji lalu ya rotair. Maka serentak seluruh malaikat mencintai hamba itu nasa nabita. Ketika Allah telah mencintainya, Jibril telah mencintainya, seluruh malaikat telah mencintainya, maka Nabi tasumma yuda'u lahul qabul fil ard. Maka Allah akan jadikan orang-orang yang baik di sekitarnya itu ikut mencintai hamba itu nasa nabita. Ini ke depan ditata, ciri ketika hamba telah dicintai oleh Allah, dia disenangi oleh orang banyak, dicintai oleh orang banyak, dan yang mencintainya itu adalah orang-orang yang baik. Apa itu tuh mungkin puji mana kita datang ke motor kaya cacaki. Pasyaga ni kanja tayi mapa kanja na bita. Amurin lagi cacay. Abu Jahal, Abu Lahab cacay bapak bangsa. Maka depan data yang mencintai itu adalah orang-orang yang baik. Inilah misalnya 8 ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah. Semoga salah satu dari 8 ini engkau yang punai bapak-bapak sekalian, akhirnya kita termasuk hamba yang dicintai oleh Allah. Karena itulah harapan tertinggi seorang mukmin, ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kebenaran hanyalah milik Allah. Semua kesalahan datang dari saya sebagai manusia biasa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ya ta'ala salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.